Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sekarang kita lanjut. Saya pengen mensimulasikan bagaimana memprogram motor stepper menggunakan assembly dengan 8051 sebagai microcontrollernya. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah motor stepper yang kita pakai, motor stepper yang biasa aja ya di Proteus ya. Kemudian kita lihat di sini ada inputannya. Inputannya berupa push button saja. Kalau ini saya tekan, maka akan memberikan sinyal 0 ke microcontroller. Kemudian untuk mendrive motor stepper saya gunakan ULN 2003A. Kenapa harus pakai ini? Karena motor stepper kita membutuhkan arus yang besar, nggak sanggup diberikan oleh microcontroller. Jadi harus pakai alat ini untuk mendrive-nya. Tegangannya 12 volt, kalau 5 volt juga bisa ya. Misalkan motor 5 volt berarti ini ganti 5 volt. Tapi ini kebetulan motor kita 12 volt yang kita pakai. Oke, kristalnya bebas ya, 12 MHz. Ini di atas nih nggak perlu ada juga nggak apa-apa. Sekarang kita pengen simulasi yang seperti apa. Oke, kalau misalkan saya tekannya tombol di atas, maka motor bergerak berlawanan arah jarum jam. Kalau saya tekan yang kedua ini, motor searah jarum jam, motor stepper. Terus kalau saya tekan lagi, dia mati. Saya tekan lagi yang atas, maka bergerak, tekan lagi, mati. Jadi tombol yang sama digunakan untuk mematikan dan menyalakan. Ya, nanti makanya kita akan pakai flag nanti. Kemudian, misalkan saya pengen nambah kecepatannya, berarti saya tekan tombol yang di sini. Tambah kecepatannya, lihat, tambah ya, motor steppernya nambah. Kemudian misalnya saya balik lagi ya, saya mau kurangin kecepatannya, saya tekan yang paling bawah. Oke, gitu ya, gampang aja, ya lumayan lah. Kita seperti biasa buka MIDI-nya. Oke, kemudian new file ya, save as. Saya kasih nama ini aja ya, .a51. Oh ya, mungkin lupa saya cetakkan. Nah, ini N buat apa? N ini untuk interrupt ya. Jadi kalau ini saya tekan, maka lihat tuh, N-nya akan menjadi 0. Ya kan? Nah, N-nya 0 terhubung dengan interrupt 0. Saya di sini mau memfungsikan interrupt untuk mendeteksi penekanan tombol. Jadi microcontroller saya tidak sibuk mengurusin interrupt ini, tapi dia sibuk hanya untuk ngurusin motor. Dia hanya melayani push button ini jika adanya interrupt. Contohnya ini. Nah, ini. Lihat N-nya 0 kan keluarannya. Nah, itu berarti interrupt nih nanti. Gitu ya. Jadi kita pakai interrupt nih. Interrupt 0. External interrupt 0. Oke, seperti biasa. Kita deklarasi dulu. Saya gunakan port 1. Port 1 ini saya beri nama tampil port itu echo dengan 90H. 90H itu port 1 ya. Kemudian tombol kiri itu bit P2.0, tombol kanan itu bit P2.1, tombol cepat itu bit P2.2, tombol lambat itu bit P2.3. Jadi kalau saya tekan tombol P di P2.0, maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau saya tekan yang ini, ya maka searah jarum jam. Kalau saya tekan ini, bit P2.2 ini,
maka motor kita akan tambah cepat. Kalau yang ini motor kita akan bertambah lambat. Nah, karena kita menggunakan satu buah tombol untuk menyalakan mematikan, maka kita butuh flag ya. Saya pasang flag kiri itu untuk tanda bahwa tombol kiri telah ditekan. Flag kanan bit P3.7. Jadi port 3 ini saya gunakan sebagai flag ya. Tapi kalau kalian mau gunakan addressable bit, contohnya yang seperti yang ini, yang addressable bit ini bebas ya. Bisa kalian digunakan 28 sebagai flag atau 29 sebagai flag kanan, 28 sebagai flag kiri, terserah ya, bebas. Tapi di sini saya menggunakan port 3.6 dan port 3.7. Tujuannya apa? Supaya kelihatan. Saya bisa ngelihat ini flagnya aktif atau enggak di sini. Kelihatan kan? Kalau pada port itu kalau dia logika 1 maka merah. Kalau logika 0 berarti dia biru gitu. Gitu ya, nothing special ya. Pemilihan flag ini. Oke. Kemudian seperti biasa mulai ya, tapi sekarang kali ini enggak langsung mulai. Saya gunakan original H. Original H ini merupakan program utama saya. Mulainya di mana gitu, alamat mulai program utama saya. Kemudian origin 03H ini untuk alamat interrupt saya. Saya kasih nama pilihan. Pilihan itu maksudnya pilihan ini. Apakah dia mau kiri, kanan, cepat atau lambat. Jadi dia berhubungan nanti sama tombol push button yang di port ini ya, di port 2. Oke, gitu aja untuk deklarasi alamat untuk interrupt ya. Kemudian saya masuk program utama, init, saya panggil inisialisasi kal awal init, jadi inisialisasi awal maksudnya gitu ya. Kemudian ini saya kasih label ambil nih untuk mengambil data dari DPTR, data dari ROM ya. Oke, saya tulis dulu ya. Di sini saya tulis langkah ya. Langkah ini berisi langkah-langkah dari ini motor saver yang berlaku untuk motor saver half, gerakannya setengah step ya. 1, 2, 6, 4, 12, 8,9. Itu kita tahu ya, 1 itu kan 0001, 3 itu 0011, 2 itu 010, 2, 6, 1, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 6 dan seterusnya ya. Jadi ini menyusun suatu gerakan motor step ya, sampai 9 nantinya. 9 itu berarti 1, 0, 0, 1. Oke, ini langkah yang ingin kita tampilkan motor step. Kemudian kita kasih N. Oke, ambil ini tujuannya apa maksudnya? Kita mengambil data pada langkah yang di bawah ini. Clear A, move C, move C, A, add A plus DPTR. Kemudian terus kal motor itu untuk menampilkan data ini ke motor. Jadi untuk nanti motor bergerak ini ya. Nanti tampilan port 1 ini akan sesuai dengan data yang kita berikan ke ini, yang ini. Ya. Oke, kal motor. Kemudian motor itu apa sih? Motor itu gampang aja ya. Motor itu nanti move P1, A.
Jadi kan data ini kita masukkan register A, baru dari register A, kalau motor ini saya masukkan ke port 1 untuk tampilan. Setelah itu saya panggil delay. Panggil. Kalau delay ya. Nah, kalau delay ini saya menggunakan ini ya, R4, panggil delay. Jadi maksudnya apa? Kalau motor ini kita dipanggil ya untuk menampilkan yang di bawah, ya, nanti dia akan memanggil delay-nya berulang-ulang tergantung dari banyak register R4 ini. Tujuannya apa nanti? Tujuannya untuk nanti ini saya untuk tombol cepat sama tombol lambat ini, untuk memperlambat sama mempercepat. Gitu. Kalau misalkan R4-nya itu sedikit, maka otomatis delay ini dipanggilnya cuma satu kali atau enggak 2 kali gitu ya. Tapi kalau R4-nya banyak nilainya, maka delaynya itu dipanggil berulang-ulang. Kalau delaynya dipanggil berulang-ulang, maka motor gerakannya akan semakin lambat. Kalau delaynya dipanggil cuma sekali atau sedikit, maka gerakannya semakin cepat. Otomatis motor yang paling cepat tuh jika delaynya kita panggil cuma sekali, kan gitu. Gitu ya. Jadi saya gunakan mekanisme ini. Mau menggunakan delay dipanggil berulang-ulang untuk memperlambat atau untuk percepatnya. Oke. Nah, berarti di sini kita harus ada subroutine delay kan ya. Subroutine delay move R1, 50H. Kemudian delay 1 move R2, bintang 0 FFH. Delay 2 move DJNZ R2, delay 2. Modul 2 DJNZ R1, delay 1. Oh, ini salah nih. Kenapa nih? Aduh, keyboardnya right on. Oke, delaynya udah, subroutine motor juga udah. Oke, balik lanjut sini ya. Kalau motor, aduh, ya Allah, kalau ini inisialisasinya belum kita buat. Inisialisasi. Sini aja deh. Mana ya? Kalau inisialisasi, awal init. Oke. Pertama set bit EA, kemudian set bit E0. Set bit EA, set bit 0 berarti kita mengaktifkan interrupt. Aktifkan interrupt, kemudian interrupt 0, external interrupt yang diaktifin. Kemudian move P2,0 FFH. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa P2 itu sebagai inputan. Sebenarnya nggak perlu dipakai juga nggak apa-apa, karena di awal P2 itu udah pasti satu semua. Oke, mau P1, 1 untuk posisi awal dari motor. Posisi awal dari motor nih ya. Posisi awal rotor motor stepper. Oke, kemudian clear flag kanan. Jadi untuk memastikan di awal itu tanda motor bergerak ke arah kanan tuh mati, gitu ya.
Jadi harus kita clearkan itu di awal. Flag kiri sama ya. Kemudian clear P3.6. Move R0, 0. Ini nanti untuk menentukan data mana yang mau kita tampilkan. Nanti akan lihat ya, akan kebaca logikanya nanti. Sebentar dulu. Move R3, 4. Nah, ini untuk delay. Kita makin cepat berarti R3-nya semakin banyak, semakin kecil. Semakin lambat berarti R3-nya semakin kecil nanti. DPTR, langkah. Oke, sekarang DPTR berisi langkah. Kalau yang ini, perintah ini, untuk masuk ke data ini. Oke ya, kita kembali ke sini. Kalau motor, sekarang kita cek apakah flag kiri itu satu apa enggak. Kalau satu, maka dia lompat ke kiri. Jadi artinya apa? Kalau misalkan tombol yang ke kiri itu kita tekan, maka dia jadi 0. Jadi 0. Jadi 0 ya. Sebentar. Sebentar, dihapus dulu deh. Kalau motor dulu ya. Yang kita pikirin. Sekarang saya buat ini dulu deh. Yang untuk interrupt. Ini ya, pilihan. Saya harus buat ini dulu nih. Yang pilihan ini supaya lebih jelas programnya. Pilihan. Kemudian left untuk kiri. Sekarang dia akan mencek apakah tombol kiri itu ditekan apa enggak. Kalau misalkan dia ditekan, maka kalau dia tidak ditekan, maka dia akan cek yang right. Dia akan mencek juga apakah tombol kanan ditekan apa enggak. Kalau tombol kanan tidak ditekan, maka dia cek lagi ke cepatin. Kemudian cepatin apakah tombol cepat ditekan atau enggak. Cepat ditekan apa enggak. Kalau dia tidak ditekan, maka dia satu kan lompat ke lambatin. Nah, kalau ketiga left right cepatan ini enggak kedeteksi, pasti dia yang kita tekan itu tombol lambatin. Maka ini saya ganti jadi JNB tombol lambatin, JNB tombol lambatin, gini. Jadi tujuannya ini supaya jadi gini, kalau misalkan kita tekan ini ya, tekan ini, oke. Kemudian dia masuk interrupt. Ini kan 0 ya, berarti masuk interrupt. Masalahnya gini, selama kita kadang-kadang keyboard program interrupt itu terlalu cepat. Jadi sebenarnya kita pengen tekan cuma sekali, tapi kebacanya nanti dia 2 kali. Ya. Sebentar, saya buat dulu ini supaya lebih jelas ya. Saya isi dulu nih. Kalau misalkan dia ditekan, maka JNB tombol kiri, komplement kanan, clear flag kiri, ready. Coba lihat di sini. Ini ada perintah komplement
flag kanan, ya kan? Flag kanan tadi itu ini ya, bit P3.7. Kalau misalkan kita tekan tombol yang left ini, yang atas ya, yang atas left itu apa? P2.0 kan ya. Berarti yang ini ya saya tekan ya. Ini saya tekan. Keinginan kita, kita cuma mengkomplement flag kanan. Flag kanan itu alamat yang ini, P3.7. Tapi masalahnya, sewaktu saya tekan yang tombol kiri itu, dia terjadi komplement berulang-ulang. Jadi dia langsung ready, kemudian kembali lagi ke program utama, tapi karena kita masih seolah masih menekan tombol kiri, jadi dia kembali lagi ke sini, kembali lagi ke interrupt ini. Ya, oleh karenanya saya pakai cara ini. Jadi program ini hanya bisa dieksekusi jika tombol kiri itu udah kita lepas. Selama tombol kiri masih kita tekan, ya masih berarti tombol kiri 0 kan, maka dia akan perintah ini terus dicek. Setelah kita lepas, baru bisa komplement flag kanan, clear flag kiri, dan ready. Jadi menekan tombolnya jangan lama-lama ya. Kalau lama-lama nanti motornya nggak bisa bergerak. Gitu. Tapi ini solusinya praktis kalau menurut saya mah. Ya, lanjutin ke yang right. B, sama ya, JNB, tombol kanan, dolar, CPL, flag kiri, clear, flag kanan. Jadi kalau tombol kanan ditekan, jadi kalau tombol kanan saya tekan, maka dia akan mengubah flag kanan. Ya, ini seharusnya kanan ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini cuma label doang, cuma label ya. Jadi intinya kalau tombol kanan saya tekan, maka flag kanan itu akan menjadi 1. Kalau saya tekan lagi, flag kanan menjadi 0. Kalau saya tekan tombol kiri, maka flag kiri menjadi 1, kemudian saya tekan lagi, dia menjadi 0. Seperti itu. Oke, kemudian ready. Setelah ready, sekarang yang cepatin. Ini kalau masalah label ya, kalian tukarnya sendiri ya. Bebas kalian labelnya mau pakai apa. Jambit, tombol cepat, lambatin. Jika tombol cepatnya tidak ditekan, maka dia lompat ke lambatin. Nah ini kalau semua ini tidak ditekan, pasti dia tombol yang ini yang ditekan. Jadi langsung aja saya JNB, tombol lambat, dolar. Oke, sekarang yang cepatin. Kita isi yang cepatin. JNB, tombol cepat, dolar. Kemudian saya cek dulu CJNE R3, 1 ini. Nah, cepatin itu kan untuk subroutine untuk mempercepat, untuk mengecilkan delay. Makanya saya menggunakan R3. Kalau lihat pada inisiasi ya, ini R3-nya 4, jadi saya awalnya delay itu dipanggil 4 kali. Tapi kalau saya misalkan mau menekan tombol cepatin, maka nanti R3-nya ini saya kurangi itunya, tidak 4 kali. Jadi di sini ya, saya akan kurangi R3, decrease R3. Setelah saya kurangi R3, kembali. Jadi kalau misalkan R3-nya rupanya sudah 1, tentunya nggak bisa saya kurangi lagi.
maka dia tidak perlu ada proses pengurangan, langsung aja kembali ready. Kayak gitu. Sekarang yang lambat, ya. Kalau increment saya langsung aja tulis increment R3, kemudian ready. Jadi kalau tombol lambat itu saya tekan, ya, maka akan masuk ke lambati ini. R3-nya akan ditambah. Kalau 3 ditambah, maka otomatis delay-nya semakin lama. Coba kalian juga, coba pemirsa penonton ya, coba ditambah juga syarat ini. Delay selama apa pengulangannya yang kalian inginkan, yang tidak boleh lebih besar lagi, gitu ya. Tapi untuk saya ini, saya cukup begini aja. Tapi kalau kalian pengen sempurnakan lagi, kalian tambah batasan ya, seberapa banyak R3-nya, itu lebih bagus lagi. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita kembali kapal motor. Ini pilihannya tadi untuk kalau interrupt, melayani interrupt ya. Kalau interrupt dilakukan. Oke, kalau motor, flag. Jika misalkan flag kiri sudah aktif, sudah 1, maka dia akan pergi ke kiri. Ke kiri. Jika flag kanan yang 1, maka 4 ke kanan. JMP terus. Oke, jadi ini ngulang-ngulang ini terus nanti. Ngulang-ngulang ini terus sama. Oke, sekarang ke kiri, ke kanan dulu ya. Ke kanan tuh isinya apa? Increment R0. Nah, ini nanti increment DPTR CJNE, cek apakah R0 ini sudah di ujung, udah 8 apa enggak. Kalau udah 8, kalau belum 8, ambil lagi. Ambil tuh kemana? Ke sini. Clear A dan seterusnya, bla bla bla. Kalau misalkan R0 udah 8, maka move R0 kembali ke 0. Kemudian move DPTR, kembali ke alamat langkah awal. Kemudian coba ambil lagi. Gimana? Pertama R0 nya itu kita lihat ya, R0 0, ya kan? Oke, kemudian kalau dia masuk ke kanan, misalkan flag kanan diaktifkan, mereka lompat ke kanan kan, R0 nya 1, increment DPTR. DPTR udah tadi kan yang ini, di inisiasi tadi ini ya. R0 dinaikkan 1, kemudian DPTR dinaikkan. Apakah R0 nya udah 8? Ini artinya 8 itu apa? Artinya apakah udah di ujung sini gitu. Pertama ini kan, nanti terus 3 seterusnya sampai 9. Apakah udah nyampe 9? Kalau udah, maka R0 nya kembali ke 0, kemudian DPTR nya kembali ke langkah. Jadi sekarang DPTR nya berisi alamat yang untuk 1 ini gitu. Terus akhirnya mood, jadi dia berputar terus 1, 2, 3 terus sampai 9, kembali 1 lagi gitu. Itu yang ke kanan. Sekarang kalau ke kiri sama ya. Oh, kalau ke kiri itu agak beda. Ke kiri kita kurangi DPTR dengan cara mengurangi DPL. Kemudian kita kurangi juga R0 nya. Kemudian SJMP ambil gitu. Kalau dia ke kiri, maka kan
kita melompatnya gini kan, 1 dulu baru ke 9, baru ke 8, dan seterusnya sampai kembali ke 1. Jadi DPL-nya kita kurangi. DPL kita kurangi, kemudian decrease R0 kita kurangi, kemudian ambil. Mainnya seperti itu ya. DPL-nya kita kurangi, kemudian EDR-nya kita kurangi. Tapi sebelumnya harus kita cek dulu. Harus kita cek apakah R0 itu sudah 0 apa belum. Kalau R0 sudah 0, artinya dia sudah sampai di data yang satu ini. Kalau R0-nya sudah 0, maka lompat ke belah. Ini sembarang aja ya belahnya. Lompat ke sini. Kalau kita kurangi jump not equal, jadi kalau dia tidak 0 maksudnya. Kalau kita bandingkan R0 dengan 0, apakah dia 0? Oh enggak, maka lompat ke belah ini. Maka DPL dikurangin, decrement R0-nya dikurangin, kemudian ambil. Sekarang misalkan dia equal. Kalau equal berarti tidak lompat ke belah. Maka R0-nya kita kembalikan ke, sekarang R0-nya saya kasih 7. R0 saya kasih 7. Kemudian SCMP. Jadi misalkan R0-nya itu sudah di sini, itu saya kembalikan lagi ke sini. Itu. Save dulu ya. Ini ada yang kurang ya. DPTR, langkah plus 7. Nah ini. Move DPTR, langkah plus 7. Jadi kalau misalkan R0-nya 0, R0-nya 0 berarti posisi sini ya. Udah di bawah ini, maka DPTR isi langkah lagi, tapi dia ditambah 7, berarti data yang ini. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke 9 jadinya. Cek lagi. Tadi ini ya. Ini seperti ini. Error ya. Error, coba kita jalankan. Stepper half inter.
Mau ya? Cepatin. Oke, tambah cepat ya. Balik arah. Lambatin. Oke, matikan. Nyalakan. Cepetin. Lambatin. Nah nih, kalian lihat ya, pergerakan yang ini itu merupakan data yang kita buat di sini. Ini sekarang dia bergeraknya, ini datanya bergerak gini 9, 8, 12 dan seterusnya. Oke ya, ini menurun. Sekarang kalau misalkan tekan ini, lihat, maka dia 1, 3, 2 dan seterusnya. Oke ya, gitu aja dulu, gak usah lama-lama. Lihat juga, tonton juga yang padanan video pakai bahasa stepper pakai bahasa C ya. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.